Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam Daud samudra, ku dayung sungai di lengan. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Bandung Timur. Kayak tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, sudah bernyanyi bersama. Sekarang waktu kita untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Yuk, sebelumnya adik-adik boleh siapkan Alkitab. Kalau sudah, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan yang berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran serta melakukan firman Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang kasih karunia daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Yuk adik-adik, sudah adik-adik buka, kita buka Alkitabnya ya. Alkitabnya boleh kita buka di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik ya. Adik-adik juga baca di rumah 1 2 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya adik-adik, dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini kita mau sama-sama ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia, yang artinya adik-adik, hidup yang kita miliki saat ini, hidup kita saat ini adalah itu bukan karena usaha adik-adik, bukan usaha kita, bukan karena juga kehebatan kita, kepintaran kita, mungkin kepintaran mama papa, kehebatan mama papa, kakak, adik-adik, bukan. Tapi karena pemberian Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang beberapa waktu lalu kita sudah peringati di dalam Jumat Agung. Tuhan Yesus itu adalah karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap orang-orang, menebus dosa-dosa kita adik-adik, dosa-dosa semua orang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang pertama kita belajar dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini, yaitu adalah hidup dalam kasih karunia. Lalu yang kedua yang akan kita pelajari adalah bahwa kita hidup dengan kerendahan hati. Kita harus hidup dalam kerendahan hati adik-adik ya. Misalnya kasih contoh nih, puji Tuhan adik-adik ketika mama papa adik-adik diberkati, ketika pekerjaan dari mama papa adik-adik diberkati, sehingga apa yang adik-adik inginkan, apa adik-adik butuhkan boleh dipenuhi sama mama papanya. Ketika adik-adik mempunyai semua itu, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang harus adik-adik lakukan adalah bersyukur sama Tuhan, bukan jadi sombong. Jadi adik-adik punya, jadi adik-adik sombong, saya kan punya banyak mainan, punya banyak baju baru, punya banyak ini, jadi saya nggak mau temenan sama orang yang nggak punya banyak baju baru, nggak punya banyak mainan. Saya mau temenannya sama orang yang punya banyak baju, banyak mainan aja. Saya mau yang punya banyak mainan, punya banyak baju baru, sepatu baru saya mau temenan. Tidak adik-adik ya, justru di Efesus ini diajarkan bahwa kita harus hidup dengan kerendahan hati. Ketika adik-adik mempunyai semua itu, ketika adik-adik hidupnya boleh berkecukupan, atau bahkan adik-adik boleh hidup berlimpah, bukan menjadikan adik-adik sombong, tapi
menjadikan adik-adik untuk rendah hati, menjadikan adik-adik ketika adik-adik memiliki semua itu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi saat seperti ini adik-adik ya, di saat-saat seperti ini, wah, perekonomian lagi susah adik-adik karena banyak yang tidak bekerja, tidak bisa makan. Nah, ketika adik-adik punya kelebihan atau adik-adik punya berkat yang Tuhan berikan lebih kepada adik-adik melalui orang tua adik-adik boleh berbagi. Itu yang dimaksud dari nats ini adik-adiknya, dari Efesus ini, bahwa hidup kita harus dengan rendah hati, bukan jadi sombong, tapi kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Ketika adik-adik bisa punya sepatu baru, mungkin mainan baru, bahkan adik-adik boleh bersekolah, itu harus bersyukur adik-adik ya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kita akan belajar juga adik-adik bahwa kita akan belajar yaitu hidup dalam tujuan Tuhan. Maksudnya tujuan Tuhan apa ya? Coba di ayat 10 kita baca lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, hidup dalam tujuan Tuhan yaitu adik-adik, Tuhan mau kalau adik-adik itu melakukan pekerjaan baik, atau adik-adik Tuhan itu mau adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Boleh kasih contoh kakak menjadi anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran itu seperti apa adik-adik? Oh iya betul, rajin baca Alkitab ya. Lalu rajin berdoa kak, boleh rajin berdoa. Lalu rajin beribadah ya. Ketika seperti itu adik-adiknya, atau apa? Ada lagi adik-adik yang mau ngasih contoh? Dengar-dengaran mama papa ya. Apalagi? Banyak hal adik-adik ya. Tidak suka marah-marah seperti itu ya. Itu contoh-contohnya. Adik-adik sudah paham ya contoh-contohnya menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Adik-adik sudah tahu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu adik-adik juga tahu bahwa dengar-dengaran sama mama papa ya, itu adik-adik yang dimau Tuhan dalam hidup kita, hidup adik-adik, yaitu melakukan hal yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Ketika adik-adik sudah dengar firman Tuhan, ketika adik-adik sudah tahu bahwa anak-anak Tuhan itu harus rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, dengar-dengaran sama mama papa. Nah, adik-adik sudah dengar itu, adik-adik ngapain lagi? Dilakukan ya, bukan cuma didengar saja, karena kita mau jadi anak Tuhan yang tidak cuma dengar-dengaran, tapi dengar-dengaran dan melakukan setiap perintah Tuhan. Nah, yang itu dia adik-adik yang Tuhan mau dalam hidup adik-adik, mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini adik-adik kita belajar dari Efesus 2 ini ayat 8-10 ini, yaitu ada 3 hal yang kita pelajari. Hidup dalam adalah kasih karunia, lalu hidup dalam kerendahan hati, lalu yang ketiga hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu tujuan Tuhan mau adik-adik supaya menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran ya adik-adik ya. Apalagi di saat seperti ini adik-adik, di saat adik-adik kakak sekarang tuh udah gak bisa sekolah, udah dari rumah, belajar dari rumah, adik-adik bahkan tidak bisa beribadah bersama-sama, tidak bisa sekolah minggu, adik-adik bisanya sekolah minggunya dari rumah juga. Lalu adik-adiknya tidak bisa bertemu dengan teman-teman, pokoknya adik-adik cuma bisa melakukan semuanya di rumah. Ini nah, sekarang itu adik-adik kita harus selalu giat, selalu giat, makin rajinnya lagi adik-adik untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ini waktunya adik-adik ya. Di saat seperti ini kita bukan jadi takut karena ada virus, tapi kita boleh belajar adik-adik ya menjadi taat akan firman Tuhan. Justru kita harus
bisa menang adik-adik ya, melawan virus ini. Supaya apa? Supaya kita boleh selalu menjadi berkat adik-adik ya. Jadi yang akan kita yang itu adik-adik ya, hari ini kita belajar dari firman Tuhannya seperti itu. Kiranya adik-adik kita mau berdoa biar virus ini boleh segera boleh segera berlalu, sehingga adik-adik kita boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami tidak cuma mendengar saja firman Tuhan, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kami, melihat perbuatan kami, memuliakan Bapa di surga. Tuhan, kalau saat ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Mari Tuhan berkati mama papa kami, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Berkati juga dalam pekerjaan orang tua kami. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini di saat seperti ini, di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, ketika banyak virus yang kami tidak tahu, tapi kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan Tuhan berkati bangsa ini sehingga boleh kami kembali seperti semula, virus ini boleh segera pergi, sehingga kami boleh kembali bersekolah, kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman, bahkan kami boleh kembali ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Mari Tuhan yang berkati pemerintahan, berkati Bapak Presiden, buat semua aparat negara, buat semua menteri-menteri. Mari Tuhan yang berkati Bapak Presiden, berikan kesehatan kepada beliau. Tuhan yang taruhkan hikmat sehingga memimpin bangsa ini. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para dokter dengan tim medis Tuhan yang sudah merawat, yang melindungi kami, bahkan yang merawat setiap pasien-pasien yang kena virus. Mari Tuhan yang berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada para dokter dan tim medis, supaya boleh sehat selalu Tuhan, sehingga boleh membantu kami dari menjaga dan merawat setiap orang-orang yang sudah kena virus Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami semua, kiranya boleh semua ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh kembali seperti sedia kala, beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan yang ampunkan Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Mungkin ada perkataan kami atau perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang berkati, ampuni kami kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya semua biar kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, mari ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima